Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Masih bersama saya, Robi dan juga Kisukma. Kisukma, ini ngomongin tentang gunung ya. Hari ini kita akan membahas mengenai gunung. Oke, nah pembahasan mengenai gunung ini selalu menjadi misteri ya. Apalagi gunung selalu dikait-kaitan dengan sesuatu yang paling angker yang ada di Indonesia. Dan biasanya nih, dihitung-hitung kalau kita baca gunung sering menelan banyak korban ya. Karena ternyata selain mendaki, banyak juga orang yang meminta kekayaan secara instan. Sekaligus meminta jodoh sama penjaga gunung. Duh, nih. Nah, ini percaya atau nggak percaya nih ya. Coba sekarang ini kita mau tanya sama Kisukma. Ki, tadi yang saya tanya nih mengenai kenapa gunung selalu menjadi misteri oleh kita mengenai mistis. Oke, jadi tak kasih tahu karena gunung itu sebenarnya bukan hanya gunung aja ya Mas Ruben ya. Lautan pun juga sama. Itu juga cukup besar mistisnya gitu. Namun yang paling bisa kita jangkau itu memang gunung daripada lautan gitu ya. Yeah. Tapi kalau dibandingkan ya lautan lebih kuat daripada gunung gitu sebenarnya. Kalau misalkan kita mengatakan membahas kenapa di gunung itu mistisnya kental sekali, kuat sekali, karena gunung itu penduduknya itu sangat jarang. Maksudnya tidak seramai di kota gitu. Jadi memang mereka energi alamnya, energinya memang masih natural, dan bangsa jin itu atau bangsa makhluk gaib itu paling menyukai tempat-tempat yang sepi. Nah, sedangkan di gunung ini semua ada. Dari mata air ada, dari sungai ada, dari pohon pun ada, bebatuan ada gitu kan. Nah, sehingga bahkan kadang-kadang kuburan-kuburan pun ada gitu loh. Nah, kebun pun ada di situ. Jadi memang bangsa-bangsa jin yang menempati tempat-tempatnya seperti ini ngumpullah jadi satu di gunung. Dan mereka akan terbagi berbagai golongan-golongan. Ada yang kelas bawah, kelas atas, kelas ifrit, kelas menengah dan sebagainya gitu loh. Makanya itulah kenapa gunung itu mistisnya kuat sekali, karena memang di situ banyak sekali, kalau kita ngomong lebih dari pasar lah, kalau kita lebih dari pasar goib lah, itu ibaratnya sudah seperti kalau kita negara lah, antar negara itu tuh ada di gunung. Rata-rata negara-negara jin itu ada di gunung. Nah, biasanya makhluk apa? Saya jadi branding sendiri yang biasanya paling banyak tinggal di gunung. Kalau yang paling banyak tinggal di gunung, yang pertama itu kita bisa katakan Banu Khoisan. Itu adalah makhluk jin yang tinggal di pepohonan. Lalu Banu Khoian itu jin yang tinggalnya di batu-batu. Lalu Aulad Ahmar itu di mata air. Lalu Aulad Haris itu bangsa jin namanya Aulad Haris, itu di kebun-kebun. Ada juga misalkan Banu Isi namanya. Banu Isi itu adalah jin yang sifatnya terbang. Ya. Nah, itu rata-rata mereka tuh tinggal di situ. Banu Komakim itu adalah bangsa jin yang tinggalnya di gunung-gunung. Goilan namanya. Banu Goilan itu adalah bangsa jin yang tinggalnya di goa-goa. Dan ini pemahaman tentang jenis-jenis jin ini kita bisa dapat di kitab Banul Jan namanya. Kitab Banul Jan memang kitab ilmu hikmah seperti itu. Jadi jin ini kalau kita ngomong bersuku-suku, bergolongan, banyak sekali suku-sukunya. Banu itu artinya suku atau keturunan suku seperti itu. Makanya kalau misalkan tanya gunung apakah yang bangsa jin apa aja situ, ya itu banyak sekali yang tadi saya sebutkan, rata-rata itu. Oke, nah kenapa banyak yang suka diganggu itu memang para pendaki itu? Karena gini, kadang-kadang pendaki ini masuk ke tempat mereka tanpa permisi gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka banyak itu juga yang sebenarnya nggak diganggu. Iya, ada juga gitu kalau kan. mereka tahu adabnya ya. Tahu adab. Jadi kadang-kadang kalau orang-orang nggak diganggu, yang pertama bisa saja mungkin mereka tahu adab. Misalkan contoh mereka mengucapkan salam sebelum mendaki, atau mereka berdoa dulu gitu kan, minta izin dulu kepada kuncennya seperti itu. Tapi ada juga yang misalkan memang dia sudah mengucapkan salam, tapi sudah izin, tetapi pada waktu di gunung malah melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalkan melakukan hal-hal senonoh, iya, atau berkata-kata buang kotoran sembarangan, ngomong perkataan-perkataan yang tidak pantas gitu kan. Mereka ya di situ akan merasa terganggu sekali dengan energi negatif yang manusia bawa sebenarnya. Okay. Dan mereka mengganggu itu niatnya adalah suruh mengusir energi negatif itu. Tapi kalau orangnya sopan, orangnya tahu adab, insya Allah pasti nggak diganggu kok. Ada juga yang suka hilang di gunung nih. Itu memang karena sama jin atau memang karena apa ya? Karena ada yang diculik sama jin, ada yang hilang, benar-benar hilang, ada yang akhirnya balik lagi. Nah itu gimana? Jadi itu harus cek dulu Mas Ruben. Karena ada dua ya, tidak semua kerjaan jin. Ada yang sifatnya fata morgana, bisa aja fata morgana. Karena mungkin dia kelelahan, lalu kehausan gitu kan, lalu dia berhalusinasi. Pada waktu dia berhalusinasi itu dia akan masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh tim SAR. Nah pada waktu dia tidak bisa dijangkau oleh tim SAR, ya dia kan ya seperti hilang
hilang. Iya. Sedangkan di hutan nggak ada CCTV, Iya. gitu kan, kita nggak bisa kontrol di setiap titik gitu. Iya. Karena ada beberapa bagian yang tidak bisa dijangkau oleh kaki kita tidak bisa napak di situ. Sehingga ada mungkin dia jatuh di situ atau mungkin kecelakaan di situ kita tidak mengetahui. Atau juga bisa mungkin dia memang masuk ke alam jin, dia melampaui batas si manusia tersebut untuk teritori manusia. Seperti yang mungkin sebelum video-video sebelumnya seperti pernah kita bahas, jin dan manusia itu punya teritori masing-masing. Dan kalau itu melampaui batas ya dia kalau misalkan mendapatkan resiko misalkan terbunuh atau misalkan jin misalnya kita bunuh atau kita tangkap gitu kan, ya itu kesalahan mereka juga. Kenapa mereka melampaui teritori gitu. Begitu juga dengan kita, saat kita melampaui teritori kita sebagai manusia, akhirnya kita masuk alam mereka, ya salah kita. Kenapa tidak mengikuti petunjuk dari tim pendaki gunung gitu loh. Oke. Katanya pendaki ini yang balik lagi nih, yang tiba-tiba menghilang ya. Setelah hilang kesadaran tidak seperti semula gitu Ki. Dia menceritakan itu beda dengan yang tim SAR bisa lihat gitu ya, maksudnya gitu kan. Ya yang pertama pada waktu kita bisa masuk ke alam jin, biasanya memang portalnya terbuka. Jadi kita tuh dengan alam jinnya ada barzah namanya, batas dinding pembatas, kuncinya sih itu Kak. Kita masuk ke alam mereka. Dan kita pada waktu kita masuk alam mereka, perbedaan waktu itu pasti akan berlaku gitu loh. Dan apa yang kita lihat di alam jin dengan apa yang kita lihat di alam manusia tentu saja pasti tidak sama persis, berbeda, ada perbedaan. Nah, pada waktu nanti si orang tersebut sudah keliling-keliling di alam jin gitu kan, mungkin dia hanya keliling 5 menit, 3 menit, tiba-tiba dia pulang sudah 7 tahun. Nah, itu perbedaan waktu itu yang membuat dia tidak kehilangan kesadaran. Dan pada waktu dia masuk ke dia masih melakukan kesadaran dengan 5 menit. Nah, tapi saat dia kembali lagi ke alam manusia, itu kesadaran dia 7 tahun. Itu yang membuat kalau kita ngomong kayak jet lag lah, otaknya seperti jet lag gitu, seperti ada kelelahan gitu karena perbedaan dimensi itu. Makanya pada waktu orang-orang yang biasanya akan kembali ke alam manusia, dia biasanya agak sedikit lelah berpikir, agak sedikit berbeda lah, mungkin agak sedikit bengong-bengong dikit gitu. Tapi mungkin kalau dia dengan istirahat sebentar, istirahat yang cukup, nanti dia akan kembali lagi gitu. Itu hanya pengaruh dari perbedaan dimensi, sebenarnya jet lag aja gitu. Ada yang akhirnya bisa ditemukan, ada yang enggak. Nah kalau yang enggak ini apakah masih bisa dikatakan ini adalah ulah jin ya yang meminta dia untuk tidak kembali atau gimana? Kemungkinan besar dia tidak tahu cara pulang. Sekarang pertanyaan gini Mas Ruben ya, kita dikit-dikit jangan nyalain jin ya gitu. Sekarang jin kalau mau nangkep kita, untungnya apa gitu? Bener gak? Untungnya dia mau nangkep anak kecil ya kan, atau mau ngambil si pendaki gunung, untungnya buat apa? Kalau memang dia mau ambil makan manusia, itu perkampungan di lembah gunung sudah habis. Logikanya aja dulu. Nah kalau jadi jin ini bukan berarti mereka sengaja untuk mengambil si manusia tersebut lalu ditawan, tidak sebenarnya. Tetapi si manusia ini melebihi teritori dia sebagai manusia dan masuk alam jin. Nah pada waktu masuk alam jin, ya berlakulah hukum alam jin, dia mau pulang nggak bisa gitu loh sebenarnya. Nah makanya pada waktu ada beberapa orang yang ditemukan, berarti dia kemungkinan besar yang pertama apakah mungkin orang itu fata morgana sehingga dia ditemukan kecelakaan, atau mungkin dia pernah masuk alam jin dan ditemukan kembali, dan pada waktu orang yang pernah masuk alam jin ditemukan kembali, berarti dia sudah menemukan jalan dia tadi masuk lewat mana, hingga dia balik lagi ke alam kita, baru itu ditemukan. Jadi sebenarnya ini buat teman-teman semua, maksudnya jangan sedikit-sedikit nyalain jin gitu loh. Kadang-kadang jin ini loh kita nggak berbuat apa-apa, kok gue disalahin gitu. Fitnah gua mulu loh kata jin gitu kan. Iya, makanya saya bilang hak asasi jin harus ditegakkan. Gitu. Jangan difitnah terus, kesian gitu loh. Ini mudah-mudahan dari MOP Lovers bisa mengerti ya, dan tidak selalu menyalahkan dari makhluk astral. Biasanya pendaki ini kan suka disesatin nih Ki, dengan wujud kadang kakek-kakek, nenek-nenek, atau bahkan anak kecil. Kenapa sih makhluk-makhluk itu tuh memang suka bikin pendaki itu salah jalan atau kesesat gitu Ki? Itu sebenarnya mereka cari teman main aja Mas. Contoh misalnya Mas Ruben gini, Mas Ruben di tengah hutan sendirian, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah ketemu teman lah gitu. Tiba-tiba Mas ketemu dalam 20 tahun kemudian ada orang baru datang, Mas Ruben seneng nggak? Seneng. Akhirnya bisa ngobrol kan dengan manusia kan. Gitu juga dengan jin. Jadi pada waktu dia melihat ada orang yang melampaui batas teritori manusia, batas alam manusia, ya dia senang. Akhirnya udah lu main sini aja, main tempat saya gitu. Sebenarnya niatnya itu bukan buat menyesatkan atau membuat dia dibunuh atau enggak sebenarnya. Tetapi dia cuma pengen cari teman main aja sebenarnya. Gitu. Nah kadang-kadang pada waktu kita ngikutin, ya sudah, perbedaan waktu berlaku. Kita main dengan bangsa jin sekitar hanya 1 hari, tiba-tiba kita pulang udah 10 tahun. Iya kan? Bisa jadi kayak ada gitu. Kayak gitu ada yang begitu bener gitu. Padahal dia cuma sekitar sehari kayaknya. Buat dia tuh kayak cuma sehari ya, tapi ternyata dia baru bisa kembali sampai 10 tahun kemudian. 10 tahun, 15 tahun kadang-kadang, tergantung alam jin yang mana yang dia masuk. Makanya hati-hatilah kalau di gunung itu, ya jangan gampang terpancing dengan orang gitu. Nah kalau ngomong hati-hati, gunung itu bener atau enggak Ki? Gunung itu suka minta
tumbal? Yang minta tumbal itu bukan gunung Mas Ruben, tapi setan, tapi jin yang minta tumbal. Jadi tumbal ini sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya mereka nggak butuh tumbal. Jin itu hanya butuh kita mentaati apa yang dia suruh. Itu doang sebenarnya. Dan tidak diminta juga untuk menyembah dia. Jadi jin ini misalkan ada seseorang si A, dia mau kekayaan gitu kan, dia nyamperin si jin. Nah jin ini oke, saya akan ngasih ini itu, tapi kamu harus ini, syaratnya ini. Nah sebenarnya jin itu nggak butuh syarat-syarat seperti kamu harus potong ini, bunuh ini, nggak butuh. Yang dia butuh adalah kemusyrikan kamu. Kamu menuruti apa yang saya perintahkan. Pada saat kamu menuruti apa yang saya perintahkan, kamu sudah mendoakan Tuhan. Itu tujuannya sebenarnya itu doang sebenarnya gitu loh. Karena memang jin itu kalau kita ngebunuh orang ya dia nggak ada pengaruh apa-apa sih, paling cuma dapat makanan doang dari bangkai dan darahnya itu. Setelah itu sisanya nggak ada apa-apanya buat dia. Sering baca atau sering nonton gitu ya, terkadang ada juga di gunung nih sering kedapatan suara orang minta tolong, nangis, atau apa aja bentuknya gitu Ki, yang lebih gampang atau mungkin merasa kepanggil gitu ya. Nah itu kenapa gini, minta tolong aja deh, kenapa mereka minta tolong? Itu cari perhatian Mas Ruben, supaya kita masuk ke alam mereka. Seperti yang tadi saya jabarkan bahwasanya mereka itu pengen dapat teman-teman baru gitu. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, gangguan-gangguan seperti itu, ya kita mungkin aja bisa beristighfar, atau misalkan kita jangan terpengaruh, jangan sampai terpengaruh gitu loh. Karena kalau sampai kita terpengaruh, kita masuk alam mereka, ya bye-bye. Jadi mereka tuh kasih gangguan-gangguan seperti nangis, panggilan minta tolong, kadang gitu kan. Itu sebenarnya mereka intinya cari perhatian kita supaya kita menghampiri mereka. Nah terkadang ada yang jasadnya nggak ditemukan, itu gimana? Yang masuk ke alam mereka toh, sama seperti kasus saya. Cuman untungnya saya kan nggak mati. Untungnya saya nggak meninggal, saya balik lagi gitu. Mungkin kalau misalkan saya dulu itu masuk ke sana itu dalam kurun waktu 3-4 hari, ya mungkin sampai sekarang saya nggak ketemu Mas Ruben kali. Gitu. Oke, jadi memang tidak sepenuhnya, kita tidak boleh sepenuhnya itu adalah ini jin. Cian jin juga, dia juga punya. Apa sih lu gua disalahin gitu kan? Iya, orang dia ngapa-ngapain kok. Iya. Nah, ini berbicara mengenai orang tersesat di gunung, atau mungkin ada beberapa yang minta tumbal. Sebenarnya kan yang minta tumbal itu bukan gunungnya, ya. Tapi yang menariknya nih Ki, gunung ini kan menjadi tempat yang membuat orang refreshing, seger gitu. Tapi apakah ada akan tanda-tanda ketika si penghuni gunung ya, yang menempati gunung itu ketika dia melakukan luapan marah, melakukan tanda-tanda tertentu gitu? Luapan marah, melakukan tanda-tanda, maksudnya Misalnya gunung itu akan meletus gitu. Atau mungkin gunung itu akan, iya banyak hal kan yang terjadi sebenarnya. Apakah itu ada lewat tanda atau gimana? Gunung meletus itu bukan karena jin Mas Ruben. Jadi memang hukum alamnya mau meletus. Dan itu memang kehendak Allah, Allah mengizinkan itu meletus. Dan kalau namanya gunung berapi nggak meletus, itu akan lebih bahaya lagi ke depannya. Nah memang harus meletus gitu. Jadi pada waktu ada bencana-bencana tertentu jangan dikaitkan dengan jin. Karena jin tidak memiliki kuasa untuk melakukan itu. Yang memiliki kuasa hanya Allah semata gitu loh Mas. Kadang-kadang manusia ini ibaratnya mengkambing hitamkan, ini ulah jin gitu kan. Sebenarnya tidak, mereka tuh tidak melakukan apa-apa. Bahkan mereka pun sendiri pada waktu ada gunung meletus atau bencana itu, mereka pun juga kesusahan ibaratnya gitu. Mereka pun rumah-rumah mereka pun juga ikut hancur gitu. Oke, Ki, biasanya orang-orang yang minta tumbal itu apalagi sih Ki selain meminta kekayaan? Biasanya minta kesaktian, bisa kekayaan, kesaktian, atau mungkin bisa untuk jadi pemikat, jadi laki-laki yang sangat tampan, padahal mah biasa aja ngeliatnya, tapi ganteng banget kayaknya gitu, atau cewek cantik banget gitu. Tapi kan kalau mungkin Ki tiba-tiba emang suka karena anaknya baik gitu. Tapi beda Mas Ruben, pada waktu kita melihat seseorang dia memiliki, padahal biasa aja ya, tapi banyak yang suka, tiba-tiba yang suka gitu, dan mukanya itu tuh cantiknya itu tuh gimana jelasinnya, beda lah. Jadi auranya tuh berbeda, dan kita yang ibaratnya orang-orang yang rajin wirid tuh biasanya ngerti tuh. Biasanya ini dia cantik sih, tapi kok auranya hitam gitu loh, kayak gitu. Nah itu biasanya ada bantuan-bantuan dari makhluk rohani, makhluk gaib, makhluk jin. Biasanya seperti itu. Nah itu salah satu cara menggunakan skincare murah ya. Iya, dengan bantuan jin ya. Jadi nggak perlu perawatan ya. Oke, ada nggak Ki tips untuk mereka yang suka mungkin berlibur ke gunung, bagaimana sopan santun yang sesungguhnya gitu, yang mungkin ini secara umum aja ya, kan gunung-gunung tertentu kan juga punya peraturannya atau mungkin tata keramanya masing-masing. Tapi kalau ini secara umumnya? Secara umum yang pertama semua dari niat. Kalau kita semua itu kan dari niat. Kalau waktu kita ke gunung niatnya refreshing, ya katakan refreshing, dan tidak akan melampaui batas yang sudah ditentukan oleh kuncen atau misalkan tim yang mengurusi gunung tersebut. Kan? Ikuti aja aturannya di gunung tersebut. Yang kedua, biasakan ucapkan salam. Ketika dari awal
awal masuk WC, saya buka pintu, buka kamar ya. Habis itu mau buang hajat pun juga ucapkan salam, minta izinnya. Apakah di situ ada jinnya kah? Apa tidak gitu kan? Jadi ucapkan salam terlebih dahulu. Itu akan menghindari gangguan-gangguan dari mereka gitu. Nah, itu yang paling penting. Yang ketiga, sering-sering mengucapkan Bismillah. Tapi kalau non Muslim sering-sering mengingat Tuhannya, sehingga jin-jin tersebut tidak akan merasa terganggu dengan kita gitu. Nah, ini bagaimana kalau seandainya ada orang yang minta jodoh ke penjaga di suatu gunung gitu ya? Kadang minta sesuatu biar dipermudah jodohnya. Kita minta jodoh di gunung, gimana ceritanya Ki ya? Tahu itu jodohnya apa? Tumbuhan, rumput apa nggak ngerti juga. Jadi mungkin maksudnya minta jodoh itu biar dia terlihat lebih cantik kali ya, maksudnya lebih kayak orang-orang pasang-pasang susuk gitu kali ya maksudnya ya. Gitu ya. Itu paling jin-jin tersebut paling hanya bisa mensupport dia untuk terlihat lebih tampan atau lebih cantik aja. Nah, untuk jodoh itu ya tetap kita tentuin yang mana gitu kan, kita mau ibaratnya kalau misalkan kita jadi cantik atau jadi tampan kan akan lebih banyak yang deketin lah gitu loh Mas Ruben gitu. Jadi kemungkinan hukum kemungkinan kita milih dari 10 paling 1 kita bisa dapetin, kita pilih yang mau kita nikahin siapa, kayak gitu loh ibaratnya. Tapi kalau misalkan mendatangkan jodoh yang memang dari Tuhan itu datangkan melalui jin ya tentu saja tidak bisa. Jodoh itu kan kalau misalnya kita minta kepada Tuhan, minta jodoh kepada Tuhan sama minta jodoh sama jin, itu akan hasilnya berbeda, caranya berbeda, efeknya pun berbeda loh. Kalau contoh misalkan kita minta kepada Tuhan ya, kita minta kepada Tuhan, kita jodoh kepada Tuhan, biasanya itu jodoh kita itu kita tidak memiliki nafsu pada si orang jodoh kita tersebut. Biasanya kita akan rasa senang aja tapi tidak ada nafsu. Jadi rasa sayangnya itu rasa sayangnya bukan rasa sayang nafsu, beda. Tapi segala sesuatu sifatnya cinta yang didasari nafsu ya, itu berasal dari setan. Kalau misalnya kita belum apa-apa sudah nafsu duluan, ya sudah mau jima duluan gitu kan, itu biasanya dari setan. Dan biasanya kalau misalnya diawali dengan nafsu, kalau disatukan ya pasti tidak akan harmonis, tidak akan panjang biasanya. Tapi ada juga yang panjang, cuman biasanya akan banyak cekcok. Tapi kalau misalkan dari Tuhan, memang dari Tuhan, dari Allah, dan dia akan dirahmati Allah, ini loh Allah pilihkan jodoh ini terbaik buat kamu. Misalkan imannya bagus, segala macam, sholatnya bagus, dia juga patuh kepada suami, biasanya jodohnya tuh akan langgeng karena bukan diawali dengan nafsu, karena diawali dengan untuk ibadah. Beda. Itulah saya katakan efeknya beda, cara dapetinnya beda, akhirnya pun beda nanti kalau kita minta jodohnya sama Tuhan atau sama setan. Oke. Nah, ini terakhir nih Ki ya. Ini katanya kalau kita meminta kekayaan itu harus pas Jumat Legi, apa Legi gitu ya. Atau memang tanggal 12 setiap bulan Suro. Nah, emang kalau di luar tanggal itu nggak bisa dapat jodoh kita? Sebenarnya bisa sih. Cuman kalau bisa saya katakan mungkin itu kan dari tata cara Jawa ya. Tata cara Jawa. Tata cara Jawa itu sebenarnya kalau kita di dalam Islam itu seperti ilmu falak sebenarnya, ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah itu ilmu perbintangan. Nah, kalau di Jawa itu ya seperti itu, ada suro, terus ada kliwon, legi, pahing gitu-gitu. Nah, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, ilmu falakiyah dan ilmu perhitungan Jawa itu berhubungan dengan interaksi energi alam sebenarnya. Berhubungan dengan interaksi energi alam. Jadi kalau misalkan dia melakukan di tanggal tersebut, alam lebih mendukung sebenarnya. Itu saja sebenarnya. Hanya di waktu itu bisa mendapatkan jodoh, tentu saya tidak. Di hari-harian juga bisa, cuman alam lebih mendukung di kondisi tanggal itu gitu. Begitu juga dengan Islam. Pada waktu di falakiyah misalkan kita mau mencari uang itu jam mustari misalkan. Nah, apakah di luar jam mustari itu tidak bagus untuk mencari uang? Ya memang, maksudnya lebih baik di jam mustari, tetapi di jam lain pun juga bisa gitu. Ibaratnya seperti itu. Itu hanya hukum. Kalau Chinese ngomongnya feng shui. Feng shui. Kalau kejawen Jawa ngomongnya seperti tadi, itu kan weton segala macam. Kalau Islam ngomongnya falakiyah. Baik, jadi ya emang lovers sebenarnya kita mau naik gunung atau kemanapun itu ya boleh-boleh aja selama kita memang benar tujuannya baik. Yang penting jangan naik gunung karena tujuannya ingin meminta kekayaan, minta jodoh, atau bahkan merusak yang sudah ada di sana. Jadi kalau naik gunung ya tetap harus ada peraturannya, harus ada ucapkan salam, dan harus mengikuti tata krama sesuai dengan adat ya yang ada di gunung tersebut. Ada di sana, betul. Gitu, ya. Jadi jangan semua semata-mata apa yang terjadi ini dikarenakan ulah jin. Apa semata-mata semua dikatakan ulahnya ulah ya memang karena diculik sama jin. Jadi banyak sebab gitu. Jadi mudah-mudahan setiap apapun yang sedang kalian hadapi, kalian bisa melihat beberapa sudut pandang yang bisa diambil ya. Oke, dan untuk semuanya Ki, terima kasih banyak ya. Ini saya harus kasih tahu
Robi pokoknya jangan naik gunung dulu ya, masih kecil ya. Nih takutnya dia nggak kuat Ki. Iya. Gemuk Ki. Sama kayak saya dong. Iya, makanya kan saya nggak enak Kalau saya nggak gemuk sih, Iya, Ruben. apa? Saya cuma tebal. Tebal, iya. Tebal. Tebal. Ya. Gempal ya. Gempal ya. Gemoy gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat MOP Lovers yang sudah memberikan ide sama kita untuk membahas mengenai gunung. Jika kalian ada yang ingin dibahas bersama kita atau mungkin kisah mistis kalian yang bisa kalian bahas bersama kami di sini, kirimkan videonya. Nanti kami akan pelajari, Sukma akan pelajari. Nanti kita akan undang untuk kalian hadir di CCTV ya. Terima kasih. Jangan lupa kirimkan videonya, kirimkan ceritanya ke alamat yang ada di sini. Ya, terima kasih buat semuanya. Kalau kayak gitu jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye bye. Bye. Bye bye.